Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pada pekan ketiga Prapaskah ini mengajak kita untuk merenungkan, merefleksikan iman kita yang paling dalam akan Sang Pencipta. Dalam Perjanjian Lama, Dia mewartakan dirinya kepada Adam dan Hawa, mewartakan keselamatan kepada Adam dan Hawa. Makanya Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Firdaus supaya selamat dan bisa hidup kekal abadi. Tetapi rupanya Hawa tergoda akan kelicikan ular yang dilambangkan sebagai simbol kejahatan dan simbol kelicikan yang luar biasa. Maka Yesus mengatakan, hendaknya kamu licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Rupanya ada obatnya, ya kan? Tulus seperti merpati. Nah, kalau setan atau iblis itu dia hanya licik. Lalu ular katakan kepada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini bisa kau makan kan? Lalu inilah yang biasa diungkapkan manusia. Ya. Padahal janji itu rahasia, kunci. Disampaikanlah kepada ular itu. Nggak, ada satu pohon di tengah-tengah itu tidak boleh kami makan. Rupanya itu kuncinya, supaya Adam dan Hawa tidak tinggal kekal abadi di dalam Taman Firdaus. Lalu kelicikan ular katakan, ya kalau kau makan, kau akan sama seperti Allah. Ular itu tahu, atau kelicikan itu tahu, bahwa tidak akan bisa di atas Allah, sama seperti Allah. Itulah yang diinginkan oleh iblis, sama seperti Allah, tetapi tidak bisa. Dan akhirnya Hawa memakannya dan mengajak Adam. Adam itu bahasa Ibraninya manusia, bukan nama orang sebenarnya, Adam itu. Ya. Jadi yang memberikan nama kepada istrinya ya Adam. Tapi bahasa Ibrani itu Adam itu adalah manusia. Dan akhirnya Adam memakannya, dan akibatnya apa? Ketika dia mendengar langkah kaki Allah. Nah, di situ kita tahu bahwa Allah itu punya kaki. Ya kan? Sering orang berdebat, tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Ya, di Taman Firdaus dia sudah berjalan, kan tidak mungkin berjalan itu terbang. Ya kan? Digambarkan oleh penulis ya kitab Kejadian itu kan jelas bangsa Yahudi dan bangsa Kristen ya, atau umat Yahudi dan umat Kristen ya percaya ya bahwa itu adalah tulisan tangan Nabi Musa.
Dan apa yang terjadi? Mereka malu dan bersembunyi. Nah, mengapa manusia ini tidak lagi menyapa aku? Nah, itu sama seperti kita. Mengapa kita tidak berdoa lagi? Pada masa retret agung itu kan dibutuhkan doa. Dan akibatnya apa yang terjadi? Mereka malu katanya. Loh, siapa yang beritahu kalian? Kamu pasti makan buah yang di situ ya? Ya kan? Harusnya dia mengaku kan bersalah. Enggak, dia langsung bilang itu perempuan itu yang memberikan kepada saya. Oh? Kesalahan Adam itu dia tidak ngaku begitu. Dia malah menuduh Hawa. Hawa juga tidak mau disalahkan. Itu ular. Wah, ini biang keroknya. Ya kan? Biang keroknya adalah ya kelicikan dari iblis. Awalnya mereka tinggal bersama, tapi karena iblis ini mengganggu manusia atau mengacau balaukan kehidupan di Taman Firdaus, ya udah. Dengan perutmu kamu akan ya berjalan seumur hidupmu. Debu tanah yang kamu akan hisap. Dan semenjak itu ular tak punya kaki. Dulu punya kaki berarti dia. Ya. Dan akhirnya apa? Ya kan? Hawa juga. Kamu akan birahi terhadap suamimu. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa ya perempuan atau istri itu hanya boleh birahi dengan suaminya. Suaminya hanya boleh birahi dengan istrinya. Di situ ya udah ditulis bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia itu ya, dan dia pasangannya monogami. Jadi tidak ada yang bisa menentang masalah monogami perkawinan Katolik kan. Maka dalam kitab Kejadian, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Itu sebenarnya sesuatu yang sudah pasti. Jadi sakramen perkawinan itu diberikan dari awal mula manusia dijadikan dan lalu menemukan pasangannya. Akhirnya nanti kamu akan ya kesakitan dalam melahirkan. Dan kamu ya laki-laki akan mencari tanah dari tanah dan kamu akan bekerja keras di situ. Nah, kira-kira begitulah. Kitab Kejadian menggambarkan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan harus menjadi pegangan bangsa Israel dalam hidup sehari-hari. Sabda Allah ini juga diwariskan kepada anak-anak dan keturunan mereka sehingga sabdanya tersimpan dalam hatinya masing-masing. Kesaksian Bapak Ibu saya pergi ke Israel atau Yerusalem itu supirnya orang Yahudi. Jam 2:30 sore hari Jumat itu dia sudah tinggalkan semua pekerjaannya. Jadi 2:30 sore, nanti dia akan muncul jam 5 sore pada hari Minggu. Jadi 2:30 sore itu mereka mempersiapkan Sabat. Seperti itulah rutinitas setiap minggu mereka. Dan semua istri, anak-anaknya itu harus berkumpul dalam satu rumah. Nanti yang menggantikan supir itu bisa orang Islam atau orang Koptik atau orang Kristen. Ya pokoknya nanti supirnya berganti. Pokok ditinggalkan langsung, tidak ada urusan. Nah ini kehebatan orang Yahudi. Ya. Sedangkan kita, karena kita merasa anak-anak Tuhan, orang Yahudi kan tidak boleh memanggil Allah itu Bapa. Itulah katanya. Makanya Yesus itu mau dirajam pakai batu. Tetapi orang Yahudi ini sangat taat dia. Karena dia tahu apa yang terjadi dengan bangsa-bangsa atau ya silsilah nenek moyangnya yang terjadi ketika tidak tunduk dengan Allah. Dia akan dijungkir balik kan ya. Nah ini yang membuat kita ya kagum dengan keyakinan mereka itu. Keyakinan orang Yahudi itu. Dia sangat taat. Kalau dia tidak taat, dia akan binasa katanya. Jadi 2:30, habis itu nanti jam 5 sore hari Minggu baru dia kembali lagi untuk nyupir. Ya. Lalu ditanya apa yang dilakukan? Bapak saya tanya dengan orang ya, dengan mereka. Oh, kami membaca kitab Taurat Musa, nabi-nabi itu dibaca berulang-ulang tuh setiap minggu, bayangkan. Ya. Makan, minum, baca, makan, minum, baca, makan, minum, baca. Pokoknya dia cerita bagaimana Allah itu menyelamatkan bangsa Israel ini. Nah, sedangkan di kita sendiri orang-orang Katolik, ya, jangankan membaca kitab suci pada saat bulan kitab suci. Sampai KWI menetapkan bulan kitab suci nasional bulan 9 demi supaya orang Katolik itu baca kitab suci.
ya kan? Luar biasa tuh Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan kitab suci itu. 30 hari untuk membaca kitab suci. Pada masa retret agung ini, kita ya sebenarnya diwajibkan untuk yang namanya puasa batin, puasa rohani, dengan berdoa dan membaca kitab suci. Saya sangat bangga dengan Legio Maria itu, karena Legio Maria itu kan punya disiplin yang luar biasa. Ya. Saya dulu pernah hanya waktu di Stella Maris, ya, pernah bergabung. Jadi karena terlambat, akhirnya kami merasa malu. Karena kalau terlambat, bagi Legio Maria itu adalah suatu hal yang melanggar moral, ya dianggap tidak cocok lah jadi orang Legio nih, gitu. Ya. Makanya orang yang mau masuk Legio Maria ini adalah orang-orang yang terpilih, ya kan? Secret, ya kan? Ini kan Legio Maria ini kan barisan prajurit Kristus yang berdoa bersama Maria. Jadi rutinitas hidupnya itu pagi, siang, sore, malam doa rosario, ya kan? Pegang rosario, doa rosario. 20 peristiwa rosario harus hafal. Dulu 15, sekarang ditambah Yohanes Paulus kedua, Paus Yohanes Paulus kedua nambah, karena ada yang kurang. Makanya mujizat Santo Yohanes Paulus kedua itu dia menjadi cepat menjadi santo, karena itu tadi, selain dia mengampuni orang yang menembaknya, kan? Kemudian dia juga ya menambahkan 5 peristiwa rosario yang bukan hilang, kurang. Ya, peristiwa gembira, kemudian tiba-tiba peristiwa sedih. Lah, di mana peristiwa? Harus ada peristiwa cahaya di tengahnya, kan? Nah, dulu 150, karena 150 itu sebenarnya doa Mazmur. Ya. Di dalam Ritus Timur tuh kita tidak terlalu familiar dengan komboskini ya. Komboskini itu adalah tali doa, itu untuk 150 Mazmur. Nah, kalau rosario ini kan totalnya kan bijinya itu kan rangkaian 50 ya. Berputar-putar. Kalau kita doa Salam Maria itu berarti totalnya itu ada 53. Dan ada gelar Maria yang tidak akan bisa ditawar-tawar. Ya kan? Kan ada tiga Salam Maria itu langsung menuju gelar Maria yang total dalam rosario itu. Ya kan? Maria, Salam Putri Allah Bapa. Mana mau lawan Putri Allah Bapa? Ya kan? Salam Bunda Allah Putra dan Salam Mempelai Roh Kudus. Ini gelar yang total, ini tidak bisa dilawan-lawan. Sedangkan Presidium Legio Maria ini, saya dulu berdoa memang supaya Legio Maria itu kembali hidup. Ya, zaman kami waktu DPP dengan Pak Wahyudi ya. Akhirnya puji Tuhan Pak Wahyudi lah yang sekarang menjadi aktivisnya. Ya, itu doanya terwujud. Dulu memang beberapa komunitas yang belum itu KTM, yang karismatik memang waktu itu sudah hampir mau masuk, tetapi ya mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya. Karena dengan banyaknya komunitas itu ya menghidupkan gereja untuk setia kepada sakramen Ekaristi atau sakramen-sakramen yang ada di gereja Katolik. Jadi kalau kita aktif dalam komunitas itu sebenarnya arahnya itu kita harus rajin menerima sakramen dalam gereja Katolik. Baik sakramen Ekaristi dan sakramen pertobatan. Nah ini. Jadi kalau orang Legio Maria itu tidak ke gereja hari Minggu, itu bukan orang Legio Maria. Ya kan? Nanti malah legium pula, lain pula. Kata Yesus mengusir roh-roh jahat itu, ya kan? Kami banyak, banyak tapi tidak ke gereja, ya berarti bukan Legio Maria kan begitu. Kemudian ya pasti itu banyaklah semangat spiritualitasnya. Kalau saya baca Legio Maria ini ya adalah komunitas cukup tua ya. Bahkan di negara itu semua negara punya. Ya. Bahkan di Kuskupan Agung Pontianak hampir semua paroki punya. Jadi ini luar biasa spiritualitasnya. Dan selain doa, spiritualitasnya adalah ya melayani orang, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang yang meninggal dunia. Kemarin saya lihat juga Legio Maria, wah ini luar biasa nih.
dan nanti pasti memberi orang makan, memberi orang minum, ya kan, membantu kesusahan orang, ya. Dan yang memang paling sulit adalah melawat orang di penjara. Nah, ini butuh yang namanya mental, dan itu adalah mental-mental para pengikut Kristus dalam komunitas Legio Maria. Ini memang penting untuk kita hidupkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang terjadi di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Nah, inilah yang diceritakan kepada anak cucu mereka, istri anak cucu mereka setiap hari Sabat, bahwa Musa itu adalah utusan Allah yang melihat Allah tadi itu. Jadi kalau kita tahu, ya, Allah yang berfirman kepada Adam dan Hawa, Allah yang berfirman kepada Nuh, Allah yang berfirman kepada, ya, Abraham, Allah yang berfirman kepada Musa, berfirman kepada Elia, Elisa, berfirman kepada Yeremia, kepada Yesaya, kepada semua para nabi. Dialah Allah yang hidup. Dialah Yesus Kristus itu. Jadi sebagai orang Katolik, ya, akhir-akhir ini kan kita bukan dikejutkan sih, biasa. Bagi orang Katolik santai-santai saja. Ada viral, ya, para influencer, ya. Kita baru tahu loh agamanya ketika terungkap. Ya wajar sih dia berpindah karena dia memang tidak kawin gereja. Ya kan? Jejak rekamnya itu rupanya ya tersangkut masalah perkawinan. Ada satu anak, ya, mengapa dia pindah? Karena dia mau kawin dengan mantan ceweknya itu. Dia udah cerai dengan istri pertamanya. Oh ya udah, karena menikah rupanya. Rata-rata karena menikah. Tidak, bukan karena dia gimana ya? Ya kalau keyakinan ya sah-sah saja sih kalau memang dia tidak percaya Yesus. Ya kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya jangan jadi Katolik, jangan jadi Kristen. Itu saja sebenarnya, realistis. Karena orang menjadi Katolik itu kan butuh proses yang panjang. Dari simpatisan loh dia. Simpatisan itu tidak ada waktunya. Simpatisan itu dimulai dari karya gereja, misalnya sekolah. Saya yakin Pak Wahyudi itu karena sekolah dia menjadi Katolik. Ya kan, bapak saya juga karena sekolah. Ya kan? Tinggal di asrama pastoran. Sekolah kesehatan dan keterampilan perempuan, SKP di Sambas tuh, mama saya baru masuk Katolik ketika masuk SKP di Sambas. Nah, karena itu pelayanannya, karya sosial kita itu. Karena kita kan dihambat, Katolik itu dihambat kurang lebih 97 tahun oleh POC. Kalau kita baca sejarah gereja, itu yang menghambat supaya tidak berkembang. Dan memang dilarang. Barulah berkembang tuh pada abad 19 dan awal abad ke-20. Nah, ini persoalan kan. Nah, sehingga memang ketika orang beriman Katolik itu, ya karena dia ada masalah, jarang ke gereja, tidak bisa menerima sakramen Ekaristi, tidak menerima sakramen perkawinan, ya dia kan sering dilupakan oleh kita. Ketika penerimaan sakramen Ekaristi itu kan, yang boleh menerima atau menyambut komuni kudus ini adalah yang sudah dibaptis Katolik, sudah komuni pertama, dan tidak mendapat halangan. Baru sekali atau dua kali saya dengar petugas atau pengurus lingkungan ngomong begitu. Ya, tetapi yang lainnya diputuskan sampai di situ. Sebenarnya tidak boleh. Yang memiliki halangan, yang perkawinannya bukan Katolik. Itu persoalan. Karena kalau dia menerima, itu bukan menjadi tubuh dan darah Kristus, tetapi menjadi kutukan bagi dia. Mengapa? Karena dia menolak cinta Tuhan, lalu dia mau menerima cinta Tuhan, tapi masih ada batu sandungan. Ini persoalan. Makanya waktu itu kami dengan Pak Wahyudi itu kan, dan Pak Tadius itu rapat tuh, bagaimana menyelesaikan ini. Nah, solusinya bidang satu, kasih pembinaan untuk orang tua yang komuni pertama. Seharusnya tetap dilanjutkan rekomendasi kami waktu LPJ itu.
Jadi mengapa kita cek? Karena dulu ada di, kalau tidak salah di lingkungan Fidelis tuh, dia langsung ngaku, Pak saya terima komuni lah. Udah kawin gereja gak Bu? Belum. Waduh. Jadi gimana Pak? Ibu jangan dulu ya, nanti tanya suami, konvalidasi Bu dulu. Oh iya ke Pak, saya selama ini nyelonong-nyelonong ya Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Oh di Lucia dia, di lingkungan Lucia. Anaknya komuni pertama, akhirnya dia terima sakramen tobat, lalu dia suruh istrinya, suaminya itu konvalidasi. Saya kayaknya enggak Katolik sih, konvalidasi, pemberkatan janji perkawinan ulang. Di kita tuh kan hanya istilah di Kalimantan direhab. Saya pernah malu ikut kegiatan di Bogor. Mereka ketawa, "Hah? Rehab?" Suster tuh marah. Karena suster dari Kalimantan Timur, kami memang di Kalimantan rehab. Akhirnya dijelaskan oleh Pikjen dari Semarang. Ya begini, kalau di Kalimantan tuh istilah konvalidasi itu ya sebenarnya kan pengucapan janji perkawinan ulang. Ya kan? Kalau di Kalimantan memang terkenal rehab supaya mudah. Waduh, kita yang malu kan. Mana bisa perkawinan direhab? Makanya beberapa pastor itu kan biasa ketawa. Perkawinan itu enggak bisa direhab. Ya kan? Konvalidasi. Konvalidasi itu adalah pengucapan janji perkawinan. Nah, bagi orang yang masuk Katolik suami istri, dia enggak perlu lagi terima sakramen perkawinan karena otomatis sakramen baptisnya itu sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen perkawinan, 4 sakramen. Tapi karena ibu ini dia memang Katolik, tapi suaminya belum Katolik, dia tidak kawin Katolik, kawin adat, dia nyelonong, kita harus bukan tegur, ingatkan. Tidak bisa loh Bu, ibu urus dulu perkawinan, ya kan? Setelah itu tidak masalah. Masalah bapak mau ke gereja atau enggak, itu bukan urusan ibu lagi. Yang penting ibu layak dan pantas menerima sakramen ekaristi. Dan sekarang dia sangat aktif, ya anak-anaknya Katolik. Nah ini biasa ditemukan di keluarga-keluarga kita juga sebenarnya. Nah ini penting untuk diingatkan. Ya. Kalau memang tidak bisa diingatkan, lalu dia, ya ini yang sering terjadi, misalnya perkawinan yang kedua, istri yang pertama, ya caranya ya memang terima sakramen tobat sebelum menerima sakramen ekaristi, kalau dia memang ini, ya kan? Itu syaratnya. Satu kali tidak ke gereja, itu sebenarnya kita harus terima sakramen tobat. Dulu kami di Stella Maris itu, sebelum itu Pastor Paskali Sudirjo itu udah nunggu dah. Setiap hari Rabu atau Kamis itu rajin itu, memang ada 1 jam dikasih waktu untuk terima sakramen tobat setiap minggunya. Tapi dia tetap bersedia melayani pada saat jeda antara misa pertama dan misa kedua. Ya, terima sakramen tobat. Baru nanti misa keduanya baru terima sakramen ekaristi. Karena dengan sengaja tidak ke gereja pada hari Minggu. Kalau sakit atau menolong orang sakit atau kena musibah atau gempa bumi, Covid, itu beda situasi, Tuhan tahu. Tapi yang sengaja di kota ini, aduh, enggak seperti daerah-daerah hulu atau daerah-daerah pegunungan. Ya, di kampung mama saya itu setahun sekali dulu kan. Bahkan di daerah Sungkung tuh setahun 2 tahun sekali baru terima komuni, tapi mereka tetap taat. Di kita ini agak aneh, mulai dari malam minggu sampai minggu malam itu gereja buka terus mengundang kita untuk terima sakramen ekaristi. Tidak ada yang tidak bisa. Sekarang paroki BMJ di Biara SPD udah misa sore kan. Nah, kurang apa lagi? Paroki MRPD ada misa sore hari Sabtu. Paroki Keluarga Kudus ada. Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu ada. Paroki Stella Maris ada. Paroki Tanjung Hulu ada. Di mana kita sesat kan? Misalnya, aduh, tidak bisa nih mungkin, wah ini 5:30, oh ke Stella Maris saja, macet nih di Siantan, ya bisa. Kemudian apalagi kalau misa yang hari Minggu di Kapel Biara SFIC itu 5:30, itu saya sering dulu misa di situ. Kemudian di gereja-gereja lain itu jam 6, BMJ jam 6, Keluarga Kudus jam 6, kemudian ya Katedral jam 6, ya hampir rata-rata jam 6. Yang tidak ada di MRPD, dia jam 8 langsung. Habis itu jam 8 apalagi, 8:30 apalagi, nanti lanjut ke jam 4, sekarang ada jam 4, jam 4, jam 7, terakhir.
Kalau dulu di katedral ada jam 9 sebelum kerusuhan. Terakhir tuh jam 9. Banyak anak muda suka jam 9. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Makanya Musa mengingatkan bangsa Israel untuk melakukan itu, ketetapan Allah itu. Dan kita sebagai orang Katolik harus melakukan itu. Kita tidak dituntut untuk seperti orang Yahudi, tapi kita dituntut untuk setia menerima sakramen Ekaristi setiap minggunya. Bahkan di Stakan itu, mahasiswa-mahasiswa Stakan itu saya absen dulu. Ke gereja enggak? Walaupun saya ngajar sejarah gereja, tapi saya absen dulu. Saya ingatkan mereka untuk ke gereja. Ya percuma kali ini sekolah agama Katolik enggak ke gereja hari Minggu. Memang sengaja saya cek. Karena apa? Calon katekis, guru agama, lalu enggak ke gereja. Ini kan aneh. Lalu di daerah berburu pula ada oknum. Ya, ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi, ya, dan ini akan berdampak pada pelayanan kita. Maka Musa katakan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan Allahku. Nah, ini bagi orang Katolik atau orang Kristen harus paham, penyebutan itu Tuhan Allahku dulu, bukan Allahku, ya, Allah Tuhanku, Tuhan Allahku. Ya. Tuhan, Allah itu kan sang sesembahan sebenarnya. Tuhan itu yang maha kuasa, sang pencipta langit dan bumi. Tuhan Allahku. Maka dalam banyak para orang-orang umat BMJ itu kan baru tahu waktu pas Pastor William itu homili. Kalian waktu pas roti dikosengkerat menjadi daging itu apa yang kalian doakan? Kita kan hanya melihat ya. Padahal dalam hati kita harus berdoa, ya Tuanku dan Allahku, kan? Ya, bisa berapa kali? Bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 10 kali kalau cukup. Maka ada bunyi lonceng itu kan untuk mengingatkan. Seingat saya dulu salah satu bunyi lonceng itu karena misa cukup panjang, itu banyak orang ketiduran di gereja sehingga lonceng itu untuk membunyikan. Padahal bukan, itu tujuannya untuk mengingatkan doa kita itu, ya Tuanku dan Allahku. Kalau dulu itu guyon kah atau apa, atau memang betul atau tidak, mitos atau tidak. Tapi kalau misalnya hal-hal semacam itu, tapi itu dia. Kemudian nanti ketika piala dikonsentrat menjadi darah Kristus atau anggur itu dikonsentrat, diangkat, itu kan kita jawab, Yesus Kristus kasihanilah aku. Sama seperti kita membuat tanda salib ini kan. Ini nih, kalau dulu saya tidak ikut cerdas cermat di STT Pastor Bonus waktu menikah, saya tidak tahu loh. Semua salah. Terpujilah Kristus, salah kata prater. Kemuliaan, salah. Itu ada doanya. Apa? Itu tadi. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Singkatnya, kupikirkan, kuucapkan, kusimpan dalam hati. Bukan buat-buatnya. Ya, ini banyak kata kese. Nanti ya saya minta yang para aktivis Legio lah untuk mengingatkan kepada para umat kita ya. Ya kan? Pastor itu mempercepat itu di dalam hati. Kita menunggu dia udah selesai. Ya kan? Cuman terkadang kan kita misalnya inilah Injil suci menurut Matius waktu dimuliakan Tuhan, itu kan imam itu dia memberkati, membuat tanda salib di firman dan sabda. Ya. Tetapi kita itu menunggu selesai itu baru kita membuat itu. Sama seperti masih banyak seperti kita kalau misalnya ini ya, ketika kita ini melihat konsentrat itu kan banyak orang tidak melihat. Harusnya bukan ini menunduk. Saya dulu pernah protes dengan bapak saya. Salah kali bapak saya ini, kok tidak tanda salib habis roti di konsentrat. Rupanya memang kita tidak buat tanda salib. Tanda salib itu hanya dibuat 2 kali, di awal dan di akhir misa. Dan membuat tanda salib tadi itu di waktu membaca Injil, tapi salibnya adalah salib yang ya melambangkan tadi itu. Sedangkan pada saat itu, saya dulu kok bapak saya enggak, rupanya itu yang betul. Orang lain tanda salib, bapak saya enggak. Saya mau protes kan dengan beliau kan, tapi beliau kata kumennya lama. Kata kumennya 3 tahun.
1,5 tahun belajar dengan suster. Dia udah merajuk mau masuk Protestan. Masuk Protestan hanya sebulan ya di depan katanya. Kawan-kawannya yang tidak dibaptis, yang nakal-nakal itu ya pindah ke Protestan. Ya, ada satu bapak itu jadi dewan. Ya, istrinya Katolik, anaknya Katolik. Dia tetap Protestan. Dia tidak bisa dibaptis kata pastor. Karena dia waktu katekumen saja itu, ya simpatisan dah boleh jadi misioner dulu bantu pastor. Ya. Lalu dia itu minum anggur, lalu mabuk, ketiduran di situ. Jadi dia tidak mau, pastor itu dia tak bisa dibaptis katanya. Akhirnya dia ya dibaptis di gereja Protestan. Ya tidak apa-apa sih, tapi istri, anaknya itu Katolik. Ya memang dulu bukan keras ya. Karena untuk jadi simpatisan, setelah itu simpatisan itu harus calon katekumen. Calon katekumen itu, itulah bapak saya bilang udah 3 tahun dia calon katekumen. Baru calon ya, calon katekumen. Udah itu katekumen itu setahun lebih dengan suster. Nah setelah katekumen 1,5 tahun itu baru calon baptisan. Dipersiapkan lagi tuh, diuji oleh pastor tuh calon baptisan tuh. Ya, kalau mama saya itu diuji. Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, syahadat para rasul. Kalau ndak hafal, ulang. Belum ya, kamu ulang. Nah, sekarang ndak tahu ya. Kayaknya kendor gitu. Habis itu, ya, barulah baptisan baru. Nah, baptisan baru itu ada mistagogi. Dia ndak boleh langsung, ya, terima sakramen krisma. Tapi itu tergantung reksa pastoral masing-masing lah ya. Setelah baptisan itu 0 sampai 1 tahun dia itu dipantau. Setelah itu 1 sampai 3 tahun masih mistagogi tahap 2. Nah, pada saat nanti dia sudah 3 sampai 5 tahun, sudah menjadi Katolik 5 tahun, barulah dia bisa terima sakramen krisma. Ya, kalau sekarang dipermudah setelah 3 tahun. Atau kalau dia sudah tua, memang dikasih khusus kan, takut dia meninggal kan, tak terima sakramen krisma kan. Nah, tapi kalau yang muda-muda ya nanti tunggu 5 tahun. Tidak semudah itu orang terima sakramen baptis, lalu dia terima sakramen krisma. Kalau sekarang ini kan orang mau cepat. Saya ingat bapak yang di Segedong, dia agamanya, dia berpindah menjadi Katolik, itu dia tidak pernah alpa ikut katekumen di MRPD. Sehari sebelum katekumen dia nginap dulu di penginapan. Karena dia di Segedong, jauh. Itu sekeluarga, bapak, istri, anak. 60 kali pertemuan, tidak ada tawar-tawar. Di kita masih cemen. Oh lama benar ini. Kawan saya itu ada tuh dari Jungkat, katekumen terus. Tidak bisa baptis dia. Waktu mau baptis tuh, waktu persiapan calon baptis, ada aja dia pergi kemana-mana gitu. Itu tadi. Karena memang di kita itu Katolik itu bukan eksklusif, tetapi karena cinta kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Dia mengajarkan dan melakukan sabdanya, hidupnya tidak lain adalah kesempurnaan dari aturan dan hukum kehidupan. Ya, bersyukurlah kita bisa menerima Yesus. Banyak orang yang mau menerima Yesus tapi tidak bisa. Kurang lebih ada survei terakhir ada 5 miliar. Makanya sangat untuk karya pewartaan ini sangat terbuka lebar. 5 miliar itu manusia bukan banyak lagi tuh. 5 miliar tak mengenal Yesus. Ya. 5 miliar. Penduduk kita baru 280 juta. Tapi ada 5 miliar orang tidak mengenal Yesus. Nah, maka pewartaan itu sangat luar biasa. Maka ya saya sangat setuju jika pas ada kegiatan Legio itu di-share. Ya. Di-share di TikTok-nya, YouTube-nya atau medsos. Karena kata Paulus ke-6, karya penginjilan masa kini adalah menggunakan media komunikasi sosial. Udah tidak bisa lagi kita tidak men-share itu. Mau misa kah, ibadat kah, lingkungan silahkan. Karena apa? Mungkin dari share kita nanti 5, 10, 15 tahun itu berdampak. Ya, 5, 10, 15 tahun, 20 tahun berdampak. Karena itu akan permanen dilihat orang. Tetapi kalau kita hanya mengingatkan, itu akan lupa mereka. Nah, ini yang diinginkan Yesus kepada kita. Karena apa? Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa men-share itu.
men-sharing itu. Itu juga pelayanan-pelayanan di tempat ini, silakan Bapak Ibu share ya kan. Karena apa? Dengan men-share itu kita kembali mengingatkan anak-anak kita yang lain supaya jangan sampai terjebak masalah hukum berat. Saya katakan kepada mereka ini, kalian mungkin tidak menderita, tapi orang tua kalian, saudara-saudari kalian, paman, bibi, mak tua, pak tua, bisa jadi kakek nenek tak ngakui kita. Bahkan ada satu ibu itu tetap dia kekeh bahwa suaminya kerja di luar negeri, padahal tapi sekarang udah keluar ya. Dia bohong, berbohong, bukan berbohong untuk kebaikan ya kan. Kita tahu ada suaminya ada di situ. Tapi ya udahlah, itu hak masing-masing kan, nggak masalah. Karena berbohong itu bahaya. Ya. Nah ini, yang menderita ini bukan si ini, keluarga pelaku itu menderita loh. Bapak yang ini ya. Jadi berat nanti. Sanksi moral dan sosial itu berat. Begitu juga korban. Korban itu sampai trauma seumur hidup. Tetapi dengan kita hadir di sini, kita mengingatkan kembali diri kita bahwa kesesatan, kejahatan, kemudian juga dosa itu berdampak. Bukan hanya bagi ini ya. Terkadang kan orang itu mudah aja. Mudah mengucapkan sesuatu. Kelahi dengan suami, cerai gak? Mana bisa di Katolik cerai? Suami pemabuk, tidak kerja, ya salah sendiri, ngapa mau kawin dengan dia kan begitu. Kan terima suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit kan. Itu dia. Jadi persoalan-persoalan ini menjadi dampak sosial yang berat bagi kita untuk kita bersama dalam pelayanan. Semoga dengan kunjungan Bapak Ibu bisa menguatkan kembali iman adik-adik kita ini ya. Karena berat di tempat ini. Di sini dia oke, dia tobat, tapi nanti di kamar mulai lagi dia berpikir jahat, maklum lah. Ya. Nanti belum lagi keluar, ya kan? Dia tidak mendapat pengakuan yang terhormat, ya kan? Baru sendal orang hilang, dia udah mulai dituduh, kan mulai lagi dia. Ya, memang pelaku-pelaku, ya, yang namanya residivis itu kan kambuhan karena dia tidak bisa lagi diterima. Memang. Ada dulu dia orang Karangan, Kristen dia. Udah keluar penjara, lalu dia bongkar rumah orang di Kota Baru supaya dia masuk lagi. Ya memanglah bapak itu. Ya alasannya supaya dia kan makan. Kalau di luar tidak bisa, dia harus kerja. Kalau di sini kan 3 kali. Pagi makan, siang makan, malam makan. Tidur gratis, ya kan? Semuanya gratis, dapat sabun, bisa mandi. Coba kalau di luar. Tapi itu tadi, karena itu tadi. Dia udah stuck ya. Stuck. Nah, makanya kita menguatkan iman saudara-saudara kita ini supaya mereka tetap teguh terhadap Yesus Kristus. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.